Hai, udah mulai ternyata ya. Iseng lagi nungguin orderan di luar, masih mendung guys. Gimana semuanya? Mumpung masih di rumah, buka aja mas. Gue mau cerita sedikit. Belum lama kemarin gue ngetem bareng bokap-bokap ojol. Dia ngomongin tentang NPWP pajak. Dia ngedumbel, sekarang ribet ya pakai NPWP ini, begini belum laporan dapat surat tiap tahun gini. Ya untungnya gue rada ngerti dikit, jadi gue bisa share ke bokap-bokap itu ya. Oh nggak begitu pak, pajak tuh begini, akhirnya dia ngerti. Nih gue juga mau ngejelasin ke yang lain, ke buat teman-teman yang lain tentang arti penting perpajakan atau NPWP. Intinya NPWP. Karena yang gue hadapin nih di masyarakat kita nih, pajak itu pikiran mereka adalah bayar pajak mulu, ngapain punya NPWP, terbayar pajak segala macem. Ya. Padahal nggak kayak gitu. NPWP itu bukan berarti kita bayar pajak atau nggak bayar pajak atau apa. Enggak. NPWP itu identitas warga negara Indonesia sebagai taat pajak. Ya. Pajak di Indonesia menganut sistem self assessment. Self assessment itu berarti jujuran hati. Kita pemasukan berapa, ini berapa, yang dilaporin berapa. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak nggak bakal sampai coba masa sih segini, masih enggak. Yang penting kita udah ngisi ini loh, pendapatan kita segini, penghasilan kita segini, udah tinggal laporin aja. Nggak bakal sedalam itu yang namanya pemeriksaan DJP itu, ngeliat-liat itu enggak. Jadi kalian gak usah takut. NPWP itu benar-benar sebagai identitas kita sebagai warga negara yang baik tentang perpajakan ya. Udah gitu ditambah lagi untuk ke fasilitas publik itu lebih mudah. Contohnya kita mau beli rumah kan pasti yang dilihat udah punya NPWP belum, harus bikin NPWP kalau belum punya. Tenang, bikinnya gratis, nggak kayak bikin SIM. Dan itu seumur hidup, nggak kayak SIM 5 tahun bayar lagi. Ini gratis, nggak dikenakan biaya spesial. Kenapa sih kita kalau mau buat beli rumah, beli mobil, beli motor, sekarang perkreditan itu pakai NPWP? Karena pihak bank nggak mau terjadi kredit macet, main kasih pinjaman. Itulah makanya yang gue bilang tadi, kejujuran hati. Pada saat kita ngisi SPT tahunan, bagi yang punya NPWP nih, SPT tahunan itu diisi harta kita sekian selama tahun, yang dihitung itu. Terus kita pengajuan kredit rumah atau motor atau mobil kendaraan, itu ntar BI checking, ngelihat ada nggak sih kredit perbankan yang lainnya. Yang kedua, dia buka pelaporan SPT kita pajak. Mencantumkan di situ kita ngisinya harta kita ada sekian. Kita mau ngajuin rumah, terus ternyata kita ngisi harta yang dimiliki adalah 55 juta, nggak bakal di ACC. Logikanya aja, lu dana cuma punya 5 juta harta lu mau beli kredit rumah yang harganya ratusan juta gitu. Makanya kita kalau mau ngisi SPT tahunan gitu, kita harus dengan kejujuran hati. Nih, handphone itu masuk harta loh. Kita ngisi di laporan tahunan, nggak punya gue, nggak punya duit, nggak punya harta, tulis deh, kecilin aja 3 juta kek. Gak. Ini logikanya handphonenya udah berapa, kulkas, apalagi yang kita punya sepeda atau apa, itu kan harta, masukin aja tuh. Kalau gue pribadi, gue tulis gitu aja, biar itu mempermudah gue di kedepannya. Kalau gue mau beli rumah atau apa, dia kan lihat di BI checking atau di SPT tahunan gue, lebih mudah di ACC.
Untuk ke NPWP sendiri, setelah kita udah punya itu kan mudah kan. Plus jika kita bekerja, kita nggak mungkin ojol terus. Tiba-tiba kita dapat kerjaan, rezeki ya kan, siapa yang tahu. Kita kerja, itu ada tingkatannya. Di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tahun 2007, pasal kedua tentang NPWP, nomor 28 ya tahun 2007. Gue sambil nyontek dikit nih, sebenarnya apal sih, cuman ya biar kalian lebih ini aja. Karena nih undang-undangnya juga diperbarui di Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Tapi kalau yang itu kan pengganti pembaruan. Ini nggak ada yang dirubah kalau tentang NPWP. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Jadi kalian tinggal bikin NPWP ke kantor pajak terdekat tempat tinggal kalian, pengajuan, isi form, jadi gratis, free, nggak ditarikin biaya apapun. Itu untuk apa? Pada saat kalian kerja dimintain NPWP-nya berapa, itu untuk dipotong. Kalau kita punya NPWP, perhitungannya cuma 5% dari penghasilan. Nah, penghasilannya berapa? Penghasilan itu kan nggak semuanya dikenain pajak. Ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. PTKP di Indonesia 54 juta setahun. Itu ada peraturannya nggak? Ada. PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/10 2016, 54 juta setahun. Itu yang belum menikah, tidak kawin. Ya, kalau udah menikah nambah lagi 4.500.000, 58.500. Menikah punya anak satu, nambah lagi 4.500.000, 63 juta sampai anak ketiga. Terus aja begitu ya. Itu selama setahun penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalian gak usah khawatir. Waduh, gaji gue 4 juta. Setahun berapa? Nggak nyampe. Nggak akan kena pajak, nihil. Yang penting dilaporin, biarpun kita nihil tapi kita ada pelaporannya, nggak masalah. Ada bukti potong nanti dari si pemberi kerja, nggak usah takut. Itu untuk apa? Ya untuk kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, taat pajak. Gampang kok, kita nggak usah ngeliat ke yang lain-lainnya dulu. Nah, itu tarifnya juga ada 5%, 15%, 25, 30%. Itu tarifnya ada di mana? Di Undang-Undang PPH. Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Itu di pasal 17, 5%-nya itu ada tarif-tarifnya kan. Terus kalau yang nggak punya gimana? Yang nggak punya malah lebih besar. Makanya lebih baik kalian tuh punya NPWP. Kalau nggak punya malah hitungannya 6%. Kalau gue secara simpel 6%. Karena kalau ngikutin peraturan itu 120% dikali 5% dikali dibagi penghasilan. Itu jatuhnya sebenarnya 6%. Hasilnya kan sama. Itu peraturannya ada di tarifnya ya. Tarifnya di Undang-Undang nomor 36 pasal 17. Itu tarif pajak, semuanya ada di situ. Nah, kalian pernah dengar kan? Ada PPh 23, PPh 21, PPh 4 ayat 2, PPh 25, PPh 24, PPh 15. Itu sebenarnya ada di Undang-Undang nomor 36. Itu pasal-pasalnya Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pasal 1 apa, pasal 2 apa, pasal 3 apa, pasal 17 tarif, pasal 21 tentang PPh penghasilan pribadi atau apa ya, pasal 22 impor, pasal 23 jasa royalti, 24, 25 tentang badan, 26 segala macam. Itu di Undang-Undang 36 itu. Makanya kalau bisa sih ada pasal-pasal ya itu dari situ. Gitu loh. Di Undang-Undang nomor 36. Makanya kalian kalau lagi nongkrong iseng, apa yang gue pengen tahu nih NPWP nih, ntar gue kena pajak apa enggak sih, buka dulu KUP, Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Itu pasal 2 aja pahamin, iseng aja sambil nungguin orderan. Ntar baru deh dari NPWP itu larinya ke PPh, PPN. Ada 2 pajak di Indonesia, PPh, PPN. Itu di luar
PKB ya, PKB pajak kendaraan bermotor, sama apalagi pajak-pajak di Indonesia nih, PBB. Ntar kalau ada waktu lebih gue jelasin semua tentang pajak gitu. PPh pribadinya itu ada di Undang-Undang Nomor 36. Kalau PPN ada lagi Undang-Undang PPN, ntar bisa gue jelasin lagi. Ini warga-warga web app ini tenang aja, mempunyai keahlian masing-masing kok di bidangnya ada. Mungkin gue sedikit ngerti tentang pajak, makanya gue share ke kalian. Kalau ada yang nggak ngerti atau pengen nambahin, oh bang ini dong, ini dong, tentang ini dong, tulis di komen aja, ntar gue coba cari bahannya ya. Gue juga sekalian ya mau nunjukin, mau ngasih tahu kalau emang ini ojol nih, ojol men, itu cuman kulit ya, jaket doang. Ini mudah-mudahan sih kita masih berpendidikan dan berakhlak. Soalnya gue suka rada tersinggung sebenarnya kalau ada orang, dia tuh orang berpendidikan loh, dia pada ini. Emang dikira gue yang begini, kita ini punya kerja cuman ojol ini dibilang gak berpendidikan gitu. Gue rada tersinggung, tapi biarin aja lah, itu hak mereka ya. Tuhan menciptakan manusia kan beda-beda muka, beda-beda watak ya, mungkin wataknya seperti itu. Tapi gue pengen ngarepin banget sih bisa collab sama orang-orang yang bilang kita ini kurang berpendidikan atau apa segala macam, yang ngakunya katanya mereka berpendidikan tinggi gitu. Kolaborasi yuk sama gue gitu. Bener dah. Kolaborasi tentang apa? Tentang apa positif, bukan yang negatif ya. Ini loh pola pikir kita, ini loh visi misi kita gitu. Jadi biar mereka yang berpikiran beranggapan kita sebelah mata ojol gini biar tahu, oh iya nggak semua ojol ya, itu cuma sebagian oknum ya gitu. Makanya kalau ada, gue kesal banget kalau ada orang-orang yang apa di satu sisi pakai jaket ojol ngemis atau segala macam, gue tersinggung juga sih gitu. Nggak begitulah gitu, lepas dulu lu jaket lu kalau mau kayak gitu, walaupun lu dalam segala macam apapun nggak boleh kayak gitu selepas apapun itu pekerjaan lu. Apalagi masa-masa pandemik corona kayak gini, corona kayak gini sebenarnya positif aja kalau gua ngeliatnya. Mungkin di situ Tuhan ngajarin kita lebih bersedekah. Mungkin sebelumnya kita kurang bersedekah terhadap sesama ya. Mungkin ambil aja positifnya, gua kurang bersedekah nih, gua kurang bermanfaat buat orang, itu aja. Daripada gue cuman ngeliat-liat yang lain nyinyirin, kasihan kok pemerintah lah begini lah, gue nggak mau nyalain siapa-siapa kok. Bener, gue lebih baik WFF ini, kita nih WFF, yuk kita sama-sama bermanfaat buat sekeliling kita, bisa nggak? Kita karena bermanfaat itu nggak mesti, gue punya duit segini nih, gue beliin si A, beliin beras, beliin sembako, nggak mesti begitu kok. Memberi pemikiran yang positif segala macem itu juga memberi manfaat buat gue. Kalau buat gue nggak mesti dari harta gitu. Makanya nggak guna buat gue nyaranin yang lain-lain. Lagi masa-masa kayak gini janganlah kita nyinyirin siapapun itu, kita nyalain siapapun, jangan kayak gitu. Kita rangkul sama-sama, kita hadapin sama-sama. Oke, yang penting kita benar-benar jaga kesehatan kita, saling bantu-membantu, kiri kanan kita, nggak perlu nyalain siapa-siapa. Kita berjuang sama-sama. Kasihan pahlawan-pahlawan kita yang udah pada berkorban nyawa sampai kayak gini, terus kitanya sekarang yang udah tinggal nikmatin aja, teriak-teriakin pemerintah segala macam, nggak usah. Lebih baik kita berguna buat sekeliling kita. Oke, itu aja dari gue. Kalau ada yang masih kurang, tolong tanggepin di komen. Oke. Salam pejuang receh. Hidup nggak boleh males. WFF Tangsel. Your life.